Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa SMA Plus Lawal Furqan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali Allah memberikan kita nikmat sehingga dapat bertemu walaupun masih dengan secara online. Mudah-mudahan walaupun kita belajar dengan online, kita tetap bersemangat, kita tetap ikhlas, kita tetap bersungguh-sungguh dan istiqomah dalam belajar supaya kita dapat dengan mudah memahami pembahasan, memahami pelajaran, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa, semakin berbakti, dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Insya Allah pada kesempatan yang mudah-mudahan Allah limpahkan nikmat dan keberkahan serta ampunannya untuk kita bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih nikah. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang fikih nikah, mari kembali kita koreksi niatan kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Hendaklah kita betul-betul ikhlas niat kita dalam belajar. Betul-betul kita melaksanakan thalabul ilmi ini, belajar ini ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Sebab belajar, sebab menuntut ilmu itu termasuk ibadah, bahkan ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya saja Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat Islam agar jangan semuanya pergi berangkat jihad di jalan Allah. Hendaknya ada di antara mereka sebagian orang yang tetap tinggal mempelajari ilmu agama. Allah memerintahkan sebagian orang Islam tetap tinggal untuk belajar. Meninggalkan jihad tujuannya untuk belajar. Padahal jihad amalan yang tinggi, tapi ditinggalkan demi belajar. Yang menunjukkan kedudukan belajar dalam syariat Islam adalah kedudukan yang tidak bisa diremehkan. Tentunya tingginya, mulianya kedudukan belajar dalam Islam menunjukkan besarnya pahala yang Allah siapkan bagi para penuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, "Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi." Orang yang bisa menunjukkan kepada kebaikan untuk orang lain, maka orang yang menunjukkan itu akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang mengikuti arahan kebaikannya. Kalau dia mengajarkan kebaikan kepada 10 orang, 10 orang itu melaksanakan,
si pengajar dapat 10 pahala. Kalau orang yang diajarkan itu mengajarkannya lagi kepada orang lain sebanyak 100 orang, maka pengajar yang pertama dapat 110 pahala. Terus semakin berkembang dan semakin banyak. Namun faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang gak punya apa-apa gak bakalan dia bisa memberikan. Artinya orang yang gak punya ilmu ya gak bakalan dia bisa mengajarkan. Karena itu ya ikhwan, belajar adalah salah satu tabungan terbaik untuk kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Dan hal tersebut pasti bisa kita dapat ketika kita niatnya ikhlas dalam belajar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus 5 Furqan, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita coba murojaah terlebih dahulu. Kita ulang dulu apa aja yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas apa hukum menikah dengan wanita ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Orang Yahudi atau orang Nasrani. Mereka dalam Islam dinamai dengan ahli kitab karena mereka memiliki kitab suci yang turun dari langit. Orang Yahudi punya kitab suci namanya Taurat. Orang Nasrani atau orang Kristen punya kitab suci namanya Injil. Tapi kedua kitab suci ini sudah tidak sah lagi untuk menjadi pedoman hidup, sebab telah datang Al-Quran Al-Karim. Hukum menikah dengan wanita ahli kitab adalah boleh. Dalam syariat Islam hukumnya boleh. Di surat Al-Maidah ayat 5 Allah berfirman, pada hari ini dihalalkan bagi kalian wahai umat Islam segala hal yang baik-baik. Makanan dari sembelihan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani halal untuk kalian makan. Dan makanan kalian wahai umat Islam juga halal untuk dimakan oleh orang Yahudi atau orang Nasrani. Dan juga halal bagi kalian wahai laki-laki umat Islam untuk menikah dengan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita Islam dan di antara wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari wanita-wanita Yahudi atau Nasrani. Dengan syarat kalian membayar mas kawin mereka untuk menikahinya. Ayat ini menerangkan tentang bolehnya laki-laki muslim menikah dengan wanita Yahudi atau Nasrani. Adapun sebaliknya maka tidak boleh. Wanita Islam tidak boleh menikah dengan laki-laki Yahudi atau Nasrani. Ayat kelima dari surat Al-Maidah ini juga diperkuat oleh kesepakatan para ulama, di mana para ulama bersepakat bolehnya seorang laki-laki Islam menikah dengan wanita Yahudi atau Nasrani. Namun ulama menyarankan agar laki-laki Islam lebih mendahulukan, lebih mengutamakan menikah dengan wanita Islam juga. Karena kalau dia malah menikahi wanita Yahudi atau Nasrani, kasihan nanti dengan wanita Islam. Terlebih di akhir zaman jumlah wanita akan semakin banyak. Kalau dia malah menikah dengan wanita
Yahudi atau Nasrani, akan terjadi banyak wanita muslim yang tidak menikah. Baik, pada pertemuan yang lalu kita juga membahas tentang mahar. Mahar secara bahasa diambil dari kata sodak yang artinya jujur. Sedangkan secara syariat, mahar itu adalah bukti kesungguhan seorang suami untuk menikah dengan seorang perempuan dan bukti kesungguhan seorang suami akan berbuat baik dan bertanggung jawab kepada istrinya. Jadi mahar itu bukti. Karena mahar itu bukti, maka mahar termasuk dalam syariat Islam yang harus dilaksanakan. Dan dasar yang menerangkan bahwasannya mahar itu termasuk syariat dalam Islam yang harus dilaksanakan adalah satu, Al-Quran. Di mana di dalam surat An-Nisa ayat 4 Allah berfirman, berikanlah mahar kepada wanita yang kalian nikahi. Secara jelas Allah menyatakan, berilah mahar kepada wanita yang kalian nikahi. Dan dalam sebuah hadis sahih yang menceritakan ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan wanita tersebut menghadiahkan dirinya agar dinikahi oleh Nabi SAW, namun Nabi SAW tidak ingin menikahinya. Lalu datanglah seorang sahabat meminta kepada Nabi untuk menikahkan dirinya dengan wanita tersebut. Lalu Nabi SAW bersabda, berikanlah wanita itu mahar. Berikanlah wanita itu mahar. Ini dia keterangan kedua, karena keterangan yang pertama tadi adalah Al-Quran. Nah, keterangan yang kedua adalah hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwasanya mahar itu termasuk syariat dalam Islam yang harus ditunaikan. Kemudian yang ketiga, keterangan yang ketiga adalah kesepakatan para ulama atau yang kita kenal dengan sebutan ijma. Kemudian yang kita bahas juga pada pertemuan lalu, batas mahar, batas minimal dan batas maksimal mahar. Dalam mahar tidak ada batas minimalnya. Selama sesuatu bisa dianggap sebagai harta, memiliki nilai harta, maka sesuatu itu bisa dijadikan sebagai mahar. Nabi pernah bersabda, berikanlah mahar walaupun hanya cincin dari besi. Besi itu bisa bernilai harta. Sehingga walaupun murah, selama bisa memiliki nilai harta, maka ia bisa dijadikan sebagai mahar. Demikian pula tidak ada batas maksimal mahar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan wanita yang lain dan kalian telah memberikan kepada istri kalian itu harta yang banyak, maka jangan kalian ambil lagi harta yang banyak yang telah kalian berikan sebagai mahar. Di sini Allah mengatakan harta yang banyak, dan yang banyak itu variatif, ya, tidak ada tolak ukurnya, sehingga tidak ada batas maksimal dalam mahar. Hanya saja yang perlu diperhatikan, tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian pembahasan kita juga itu tentang hikmah disyariatkannya mahar, tidak lain dan tidak bukan sebagai bukti keseriusan seorang suami dan juga
dalam mahar itu ada tanda memuliakan dan menghormatkan, ya, tanda memuliakan dan menghormati seorang perempuan. Lantas kalau mahar sudah diberikan oleh suami, mahar itu jadi milik siapa? Mahar setelah diberikan oleh suami, maka otomatis mahar tersebut jadi milik istri. Bukan milik keluarga istri, bukan milik walinya istri, tapi miliknya istri. Kalaupun diterima oleh keluarganya istri atau walinya istri, maka mereka cuman wakilnya saja. Wakil dalam mengambil atau menerima mahar, tetapi pemilik asli mahar tetaplah si istri. Apa hukumnya menyebutkan mahar dalam akad? Sunnah. Menyebutkan mahar dalam akad itu sunnah. Begitu pula penentuan berapa mahar yang diberikan saat akad nikah itu juga sunnah. Kenapa sunnah? Karena Nabi ketika beliau menikah, beliau menyebutkan mahar pada saat akad nikah. Dan karena ketika seseorang menyebutkan mahar dalam akad nikah, itu akan mencegah pertikaian. Bayangkan ketika seseorang tidak menyebutkan mahar dalam akad nikah, nanti suami dan istri bisa berantem. Istri akan mengatakan mahar saya itu 10 gram emas. Kata suaminya enggak, cuma 5 gram doang. Nanti malah berantem. Oleh karena itu disunahkan menyebutkan dan menentukan mahar dalam akad nikah. Lalu pembahasan kita pada pertemuan yang lalu adalah syarat mahar. Atau apa yang bisa menjadi mahar. 1. Hendaklah yang menjadi mahar itu sesuatu yang bernilai. Boleh dimiliki, bisa dijual belikan, dan boleh dimanfaatkan dalam hukum Islam. Karena kalau nggak boleh dimanfaatkan, seperti minuman keras, babi misalnya, itu tidak sah untuk dijadikan mahar. Atau barang curian, tidak boleh. Yang kedua, tidak ada unsur penipuan. Artinya mahar itu tidak boleh disembunyikan, nggak boleh dibikin misteri. Nih maharnya nih ada di dalam kotak. Apaan nih? Udah pokoknya ini mahar kamu. Nggak ada yang tahu dalam kotak itu apaan. Bisa uang, bisa mainan, atau sesuatu yang dianggap zong. Begitu pula ya ikhwan, mahar itu boleh berbentuk jasa. Seperti jasa seorang suami mengajarkan istrinya agar dapat membaca Al-Quran. Apakah mahar itu harus kontan? Jawabannya, mahar tidak harus kontan. Boleh juga dibayar dengan cara ngutang. Boleh. Hanya saja masa pembayarannya itu jelas kapan waktunya. Ditentukan setahun lagi misalnya. Dan jangan terlampau lama. Jangan terlampau lama. Maharnya nanti saya bayar 10 tahun lagi. Jangan. Ya. Boleh ditunda tapi jangan kebablasan. Ya, maksudnya jangan kebablasan. 1, ditentukan kapan waktunya ingin memberikan mahar. Yang kedua, jangan terlampau lama. Taib, sekarang pembahasan kita yang baru. Pembahasan kita yang baru adalah tentang hak
hak suami istri. Bila akad nikah secara sah terjadi, maka ada hak-hak yang harus ditunaikan oleh suami dan juga oleh istri. Secara otomatis hak itu langsung ada dan terikat. Kalau udah dibilang sah, maka suami punya hak yang harus dilaksanakan oleh istri dan istri punya hak yang harus dilaksanakan oleh suami. Yang pertama, hak istri yang harus dilaksanakan oleh suami. Istri punya hak. Istri punya hak yang wajib dilaksanakan oleh suami. Apa saja? Yang pertama adalah mahar. Mahar itu haknya istri yang harus diberikan oleh suami. Ketika akad dibilang sah, langsung pada saat itu juga suami punya tanggungan berupa mahar yang harus diberikan kepada istri. Dalilnya seperti yang tadi disebutkan, yaitu surat An-Nisa ayat 4. Allah berfirman, dan berikanlah mas kawin kepada wanita yang kalian nikahi. Lalu yang kedua adalah nafkah, sandang dan papan. Maksudnya nafkah, makanan, dan juga tempat tinggal. Suami wajib menyediakannya untuk istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Jika mereka ingin menyempurnakan masa penyusuan. Dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang bapak adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dan memberikannya dengan cara yang baik. Juga dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Hakim bin Muawiyah Al-Qushairi, beliau mendengarnya dari bapaknya radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa hak istri? Rasulullah menjawab, kamu memberinya makan bila kamu makan dan memberinya pakaian bila kamu berpakaian. Dan juga berdasarkan hadis sahih, ketika Rasulullah SAW berkhutbah, beliau SAW mengatakan, para istri memilih hak yang harus ditunaikan oleh para suami, yaitu nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Memberikan nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Ya, memberikan nafkah, sandang dan papan. Maksudnya, maksudnya adalah makanan dan pakaian, Baik, kemudian yang ketiga, ya agar lebih jelas, mari kita buka buku Fikih Muyassar. Al-Thalith, yang diantara hak istri yang harus dilaksanakan oleh suami. Al-Thalith, yang ketiga, i'fafu zaujati bil jima', menjaga kehormatan istri dengan melakukan hubungan suami istri. Menjaga kehormatan istri dengan melakukan hubungan suami istri. Hubungan badan maksudnya. Mura'atu lihaqqiha wa maslahatiha fin nikah.
Hal itu demi menjaga haknya istri dan kemaslahatan dalam pernikahan. Wadaf'an lil fitnati anha, dan demi menjaga istri dari fitnah. Sebab kalau tidak melakukan hal itu, nanti na'udzubillahi min zalik, malah melakukannya dengan orang asing. Wal'iyadzubillah. Li umumi qawlihi ta'ala, hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang, seperti ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang kalian itu dengan cara yang kalian suka. Ya, dan mohon maaf tadi ada ayat yang tertinggal, yaitu surat Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ. Apabila istri telah suci dari haid, maka campurilah ia di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Maksudnya pada area kemaluannya, bukan pada yang lainnya. Karena pada area yang lainnya, yaitu dubur, adalah tempat yang haram untuk melakukan hubungan suami istri. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwal Furqan, Ustadz ingin mempertegas bahwa pembicaraan hal ini bukanlah pembicaraan yang tabu, kotor, bukan. Tapi ini ilmu yang harus kita ketahui dan kita bekali diri kita dengannya. Supaya nanti ketika kita melakukan dengan ilmu. Ingat, kata Imam Bukhari, beliau mengatakan, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Sebelum berbuat, sebelum berkata, awalilah dengan ilmu. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Pada kemaluan salah seorang di antara kalian, wahai para suami, ada sedekah. Maksudnya adalah berhubungan suami istri. Artinya maksud dari sabda Nabi, kalau seorang suami mendatangi istrinya untuk berhubungan suami istri, itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa ya. Coba kalian renungi. Zina sama berhubungan suami istri itu sama. Amalannya, perbuatannya, pekerjaannya sama. Cuma berhubungan suami istri dapat pahala. Sedangkan zina dosa. Lah kan amalannya sama. Kok bisa berbeda yang didapat? Karena dalam Islam urusannya bukan melaksanakan, tapi urusannya adalah ketaatan. Kalau menjalankan perintah dapat pahala, kalau meninggalkan larangan dapat pahala. Tapi jika dibalik, meninggalkan perintah dapat dosa, melaksanakan larangan ya dapat dosa. Begitu. Lihat. Pahala atau berdosa bukan karena melakukannya, tapi karena ketaatan. Contoh lain lagi, sholat. Wanita yang suci kalau sholat dapat pahala, karena perintah memang. Kalau dalam keadaan suci, wanita diperintahkan untuk sholat. Makanya ketika dia sholat, dapat pahala. Tapi kalau dalam keadaan haid dia sholat, dosa. Bukan dapat pahala. Ketika dia sholat malah dapat dosa. Kenapa? Karena ketika haid dilarang sholat, maka harus ditinggalkan. Ini dia ya ikhwan.
Nah, sekali lagi yang ketiga ini penting untuk dipahami dan diketahui bahwa haknya istri yang harus ditunaikan oleh suami adalah mendatangi istri untuk menggaulinya, untuk berhubungan badan dengan istri. Jangan si istrinya dibiarin sampai dianya jadi aneh, jangan. Suami harus peka. Taib. Rabi yang keempat kata penulis husnu muasyaratiha wa muamalatuha bil ma'ruf. Haknya istri yang harus ditunaikan oleh suami adalah bergaul dengan cara yang baik. Maksudnya bergaul di sini bersikap, lagi berbicara, lagi mendengarkan, lagi bersama, itu harus baik sikapnya. Wa muamalatuha bil ma'ruf, dan harus berlaku ma'ruf, berlaku bertindak yang baik terhadap istri. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini perintah dari Allah, dan yang namanya perintah menunjukkan kewajiban. Dan pergaulilah, bersikaplah, berlakulah terhadap istri dengan cara yang baik. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh sahabat bernama Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon maaf itu terlampau ya, maaf terlampau yang Ustaz baca. Setelah surat An-Nisa ayat 19 wa ashiruhunna bil ma'ruf, penulis mengatakan fayakunu hasanal khalqi ma'a zaujatihi rafiqan biha. Ayat ini menerangkan hendaklah seorang suami akhlaknya baik, berbicaranya, tindakannya, perlakuannya harus baik. Di antara baik adalah lembut terhadap istri, enggak kasar. Sabiran alama yasduru minha. Di antara muamalah yang baik dari seorang suami kepada istri juga adalah sabar. Sabar terhadap tingkah laku istrinya. Muhsinan lidzanni biha, dan selalu berprasangka baik. Tapi kalau istrinya ngeselin bagaimana? Tetap disikapi dengan sabar dan arahkan ke arah yang baik. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, istausu bin nisa'i khairan. Kalau ngasih tahu sama perempuan, sama istri, caranya yang baik, yang lembut, jangan kasar. Nabi memberikan alasan karena mereka itu Allah ciptakan dari tulang yang paling bengkok. Perempuan diciptakan dari tulang yang paling bengkok, artinya gampang salah. Dan kalau mau dilurusin pelan-pelan, jangan kasar. Kata Nabi, kalau kamu kasar, maksa supaya dia lurus, patah nanti. Maksudnya apa? Hancur mentalnya nanti, hatinya akan hancur. Jadi sabar, pelan-pelan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Laki-laki yang paling bagus, paling baik di sisi Allah adalah laki-laki yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya. Ini bekal nih buat kita ya ikhwan. Jadi laki-laki mentalnya harus kuat, gak boleh cengeng,
nggak boleh ambekan, nggak boleh dongkolan, nggak boleh emosional, nggak boleh, harus kuat. Dan yang namanya kuat di sini bukan sebodoh amat. Tetap ketika salah ya diarahkan, dibimbing, dinasehati, diberitahu dengan cara yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan perempuan itu kayak kaca. Sedikit sedikit kasar pecah. Kalau udah pecah susah diperbaiki, malah tambah susah. Tapi kalau didiemin ya tetap aja dia salah, bengkok. Ini tabiat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri perempuan. Ini kalian udah dikasih bocoran. Jadi harus siap-siap. Bukan cuma istri, tetapi juga terhadap anak perempuan. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya. Kan yang perempuan bukan cuma istri ya. Boleh jadi nanti anaknya perempuan, harus sabar. Tapi sabar bukan berarti sebodoh amat. Sekali lagi ya, dibiarin, bukan. Taib. Yang kelima kata penulis, al-adlu baina nisa'ihi fil mabiti wan nafaqati. Al-adlu, berlaku adil baina nisa, di antara para istri. Adil dalam hal apa? Fil mabit, dalam bermalam, nginep, wan nafaqah, dan dalam memberi nafkah. Kalau misalnya istrinya 2, berarti 4 hari di istri yang pertama, 4 hari di istri yang kedua. Nggak boleh istri yang pertama 2 hari, istri yang keduanya 4 hari, nggak boleh. Harus adil dalam pembagian waktu menginap. Dan juga harus adil dalam memberi nafkah. Kalau yang pertama dikasih misalnya 6 juta, yang kedua juga dikasih 6 juta. Nggak boleh yang pertama udah 1 juta aja lah, yang kedua malah 6 juta, nggak boleh. Liman kanat lahu aktsar min zaujati. Hak yang kelima ini ada bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari 1. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 3, fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka nikahlah dengan 1 perempuan saja. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Nah, maksudnya ayat ini siapa yang nggak bisa berbuat adil, nikah 1 orang aja, nikahi 1 perempuan saja. Tapi siapa yang menikah lebih dari 1 perempuan, maka dia harus adil, wajib adil, mesti adil. Ya, karena adil termasuk hak suami istri. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'un niswatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 istri. Fakana idza qasama bainahunna la yantahi ilal mar'atil ula illa fi tis'in. Bila Nabi membagi waktu menginap di antara para istrinya, maka Nabi tidak akan kembali kepada istri yang pertama kecuali Nabi sudah sampai selesai menginap pada istrinya yang ke-9. Jadi nggak buru-buru kembali ke yang pertama, bertahap, nginap di rumah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, baru ke-1 lagi. Nggak boleh loncat-loncat, acak-acakan seenaknya suami, nggak boleh. Itu dia 5 hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang
suami. Ini penting untuk diketahui ya ikhwan. Karena jangan sampai rumah tangganya menjadi neraka gara-gara suaminya cuma bisa nuntut mulu, tapi kewajibannya dia nggak pernah dilaksanakan. Pengen istrinya begini, pengen istrinya begitu, tapi dia sendiri sebodoh amat. Itu namanya curang. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Bakalan dibakar di api neraka orang yang curang. Baik. Kita lanjut ya ikhwan. Sanian, kata penulis, yang kedua dari hak-hak suami istri adalah hakuz zauj. Haknya suami yang harus ditunaikan oleh istri. Apa haknya suami yang harus ditunaikan oleh istri? Apa? Wa haqquz zauji ala zaujatihi a'zamu min haqqiha alaihi. Ini perlu didengar nih oleh para akhwat. Hak suami yang harus ditunaikan oleh istri itu lebih besar kedudukannya di sisi Allah daripada haknya istri yang harus ditunaikan oleh suami. Istri punya hak, suami juga punya hak. Tapi kedudukan hak suami lebih tinggi di sisi Allah. Artinya, kalau istri melaksanakan kewajibannya dapat pahala. Suami menjalankan kewajibannya juga dapat pahala. Tapi pahala yang didapat oleh si istri lebih gede daripada si suami. Karena kedudukan haknya suami lebih tinggi di sisi Allah. Artinya kewajibannya lebih tegas untuk dilaksanakan oleh istri. Makanya si istri dapat pahala besar. Tapi kalau istri melalaikannya, dosanya juga besar. Juga kalau suami punya hak, istri punya hak. Suami punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Sama-sama menuntut dalam waktu yang sama. Suami pengen begini dan itu haknya suami. Istri juga pengen begini, itu juga haknya istri. Mana yang harus menjalankan dulu? Yang harus melaksanakan dulu adalah istri dulu melaksanakan kewajibannya. Baru setelah itu suami melaksanakan kewajibannya. Karena haknya suami lebih besar, harus lebih didahulukan. Namun, walaupun demikian, hendaklah jadi suami jangan egois. Ingat pesan Nabi, sebaik-baik kalian yang baik sikapnya terhadap keluarga, yang ngalah. Jadi suami ngalah. Istri minta ini, kamu minta ini juga. Dahulukan istri. Yaudah saya dulu nih ngerjain, baru nanti kamu. Contoh, kedua-duanya kan sama-sama memiliki hak untuk dilayani. Suami minta diurutin, istri juga minta dipijitin. Siapa duluan nih yang ngurut? Nah, kalau dalam takaran hak, seharusnya istri dulu ngurutin suami. Karena kewajiban suami lebih besar. Maaf, haknya suami lebih besar. Tapi jangan demikian. Walaupun seperti itu, hendaklah suami yang lebih dulu. Kalau begitu nanti suami pahalanya lebih besar. Dan akan mengajarkan istri. Kalau yang punya hak lebih besar aja, dia malah mendahulukan, seharusnya haknya yang lebih di bawah lebih giat lagi. Itu adab dan pendidikan. Baik. Namun perlu diperhatikan ya, jangan kebablasan dalam memanjakan seorang istri. Nanti jatuhnya dia terlalu manja, akhirnya suami yang kerepotan. Dididik juga, diberitahu juga dan diarahkan juga. Baik. Hak suami itu lebih besar daripada haknya istri. Liqaulihi subhanahu, hal ini berdasarkan firman Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ngomong Allah ya. Ini yang berbicara Allah, yang mengatakan haknya suami lebih besar daripada haknya istri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walirijali 'alaihinna darajah." Allah berfirman, para suami itu mempunyai hak yang lebih tinggi 1 derajat di atas haknya para istri. Sekali lagi, suami mempunyai hak lebih tinggi 1 derajat di atas haknya istri. Oh, cuma 1 derajat. Biar kata 1 derajat tapi tetap lebih tinggi. Artinya nggak boleh diremehin, nggak boleh dilalaikan. Kalau dilalaikan berdampak dosa besar. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, wa la tu'addil mar'atu haqqallahi 'alaiha kullahu hatta tu'addiya haqqa zawjiha 'alaiha kullahu." Ini berat dan juga penting serta darurat. Pahami baik-baik nih ikhwan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Allah membolehkan saya untuk memerintahkan umat Islam melakukan sujud kepada orang lain, maksudnya gini, kalau Nabi diizinin sama Allah memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka tentu saya akan perintahkan istri sujud sama suaminya. Lihat, bukan anak suruh sujud sama orang tuanya, bukan. Tapi Nabi bilangnya apa? Kalau saya dibolehin sama Allah untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, kalau seandainya boleh sujud kepada orang lain, saya, kata Nabi, akan suruh para istri sujud sama suaminya. Kenapa? Kenapa Rasulullah sampai pengen nyuruh para istri sujud sama suaminya? Kenapa? Karena perlu diperhatikan, seorang perempuan tidak akan sempurna ketaatannya kepada Allah sampai dia taat kepada suaminya. Atau dengan bahasa yang lain, karena seseorang tidak dianggap menunaikan haknya Allah, tidak dianggap melaksanakan kewajibannya kepada Allah, dia nggak dianggap telah menyelesaikan seluruh haknya Allah kalau dia belum menunaikan seluruh hak suaminya. Nggak ada kebaikan bagi istri yang selalu membangkang terhadap suaminya. Itu mah tergantung suaminya. Kalau suaminya ngeselin, masa kita harus tunduk? Perlu kita dengarkan. Ingat, kita berbuat baik, jangan pernah berharap dibalas sama manusia. Sakit hati kalau begitu mah. Saya udah berbuat baik, dia malah begini sama saya. Sakit hati jatuhnya. Terus bagaimana supaya gak sakit hati? Kalau kita berbuat baik, berharaplah balasannya dari Allah. Gak bakalan kita sakit hati kalau orang yang kita baikin malah berbuat buruk. Karena kita gak ngarepin dari dia, kita ngarepinnya dari Allah. Dan siapa yang bergantung kepada Allah, Allah bakalan nolongin dia. Allah bakalan nolongin dia. Tapi siapa yang berharap kepada selain Allah, Allah tinggalin dia. Allah bakalan tinggalin dia. Para ulama mengatakan, kalau seseorang mengingat Allah
maka dia akan tenang hidupnya. Tapi kalau yang dia ingat orang melulu, bakalan sakit hati hidupnya tiap hari. Ini perlu kita perhatikan. Tinggal pilih, mau jadi orang yang hidupnya bahagia apa sengsara. Islam telah memberikan petunjuknya. Tinggal kita laksanakan. Baik. Ini termasuk peringatan dari Nabi nih. Wanita gak bakalan dikatakan sebagai hamba yang telah mentuntaskan hak-haknya Allah kalau dia belum mentuntaskan hak-hak suaminya. Tapi ingat, jangan ya para suami jadi besar kepala gara-gara sabda Nabi ini, bukan. Tapi hendaklah suami selalu mendidik istrinya, mengingatkan supaya istrinya itu jangan membangkang terhadap suaminya, berbahaya. Bukan malah suaminya jadi semena-mena, dikit-dikit ngomel, marah-marah sama istrinya. Bukan begitu, bukan. Mengingatkan kalau suami punya hak yang besar yang harus ditunaikan sama istrinya. Dan mengatakan jangan lalai. Nanti yang ada dosanya lebih besar. Baik. Wa min huquqi zauji ala zaujatihi, dan di antara hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istri adalah al-awwal, yang pertama, hifdzu sirrihi wa adami ifsyaihi li ahadin. Nih, perlu nih menjaga rahasia suami. Jaga rahasia suami. Wa adami ifsyaihi li ahadin, dan jangan bocor disampaikan kepada orang lain. Kalau suami bilang jangan kamu kasih tahu ke orang lain, diem langsung bisu terhadap informasi tersebut, sekalipun terhadap orang tuanya. Jangan dikasih tahu. Kalau suami udah bilang jangan kasih tahu, maka istri harus taat. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan-perempuan yang soleh di mata Allah adalah mereka yang taat kepada Allah dan mereka yang menjaga segala yang harus dijaga saat suaminya gak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Seorang istri yang menjaga rahasia suaminya akan dikatakan sebagai istri yang salihah. Ingat, ada pujian dari Nabi SAW terhadap wanita yang salihah. Kata Nabi SAW, ad-dunya mata. Dunia itu isinya mata, kenikmatan. Wa khairu mata'iha mar'atun salihah. Dan sebaik-baik kenikmatan yang ada di muka bumi adalah perempuan yang saleh. Sebaik-baik artinya dapat pujian dari Nabi, tentu dapat pujian juga dari Allah. Kalau dipuji sama Nabi sama Allah, ya pasti masuk surga. Pasti bahagia hidupnya. Atsani, wujubu ta'atihi fil ma'ruf. Seorang istri wajib taat kepada suaminya selama itu dalam urusan yang baik. Baik bukan menurut dia, bukan menurut istri, tapi baik menurut syariat Islam. Kalau kata suami pakai kerudung, pakai pakaian yang menutup aurat, jangan pakai pakaian yang ketat, jalankan. Jangan bilang gerah,
Jangan bilang ribet, jangan bilang susah, jangan bilang gak enak, jangan bilang nyusahin. Jangan. Itu perintah dari suami dan perintahnya baik sesuai syariat Islam. Taat itu wajib bagi seorang istri. Jadi takaran baik atau tidak bukan menurut hawa nafsunya istri, tapi dilihat sesuai pandangan Islam. Kalau kata Islam baik, jalankan. Tapi kalau kata Islam buruk, tinggalkan. Contoh, kata suami, udah kamu gak usah puasa Ramadan. Padahal istri gak lagi haid, gak lagi hamil, gak lagi menyusui, dalam keadaan sehat walafiat. Kamu jangan puasa ya. Awas kalau kamu puasa. Ini berarti perintahnya suami melanggar syariat Islam, jangan diikutin. Jadi, baik atau tidaknya perintah suami itu dikembalikan kepada sudut pandang agama Islam, bukan ke hawa nafsunya perempuan. Wajib mentaati suami dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Suami itu pemimpin bagi istri. Yang namanya pemimpin ya harus ditaatin. Namanya juga pemimpin harus diikuti. Atsalis, yang ketiga, tamkinuhu min nafsiha idza da'aha ila firashiha. Ila firashihi. Tamkinuhu min nafsiha, memenuhi panggilan suami manakala suami memanggilnya, terutama dalam urusan berhubungan suami istri. Kalau udah suaminya manggil, gak ada alasan untuk berkata entar. Ingat ya ikhwan, luar biasa peringatannya. Malam yakun hunaka mani'un syar'i, kecuali ada uzur syar'i. Kalau lagi ada uzur syar'i ya boleh untuk mengatakan sebentar. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi. Kalau seorang suami memanggil istrinya, mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri, fa'abat, istrinya malah nolak, antaji'a, untuk memenuhi panggilan suaminya, fabata ghadban 'alaiha, lalu suaminya pun jadi marah. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Semua malaikat yang ada di langit mengkutuk, na'udzubillahi min zalik, melaknat, mendoakan keburukan kepada si istri tersebut dari malam sampai subuh, sehingga gak ada kebaikan. Gak ada kebaikan, na'udzubillahi min zalik. Lagi masak, suami manggil, matiin, datengin suaminya. Iya, ada apa? Lagi nyuci, lagi nyapu, apalagi cuma lagi main handphone, suami manggil, wajib datang. Wajib datang. Gak boleh ngomong tar dulu, matiin, tinggalin, datang. Kecuali lagi ada uzur syar'i. Contohnya misalnya, suami memanggil untuk melakukan hubungan suami istri tapi istri sedang haid. Boleh katakan, mohon maaf, saya sedang berhalangan. Itu gak apa-apa. Tapi kalau gak ada uzur syar'i, datangi. Wajib datangi suami. Pahalanya besar dan menolaknya dosanya besar. Taib ahibati fillah. Kemudian yang keempat, al-muhafadzatu ala baitihi wa malihi wa auladihi wa husni
tarbiyatihim. Di antara hak suami yang harus dipenuhi oleh istri adalah menjaga rumah suami, hartanya suami, dan anak-anaknya, serta mendidik anak-anak dengan cara yang baik. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap orang di antara kalian adalah penanggung jawab, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia tanggung. Seorang perempuan bertanggung jawab atas rumah suaminya, dan perempuan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia tanggung. Serta Nabi SAW bersabda, walakum alaihinna an la yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Maksud dari menjaga rumah suami adalah, kata Nabi SAW, hak kalian wahai para suami yang harus ditunaikan oleh istri adalah hendaknya para istri tidak menerima seorang yang para suami gak suka orang itu masuk rumah. Menjaga rumahnya dari laki-laki asing. Nah, sekarang bukan cuma rumah, tapi juga hubungan. Sebab zaman sekarang berhubungan, kontak, komunikasi bukan cuma dengan datang ke rumah. Bisa lewat media sosial. Ini juga harus menjaga. Kalau suaminya gak suka istri berhubungan dengan orang lain, si fulan, si B, si C, si D, tinggalkan. Wajib mentaati seorang suami. Baik, ahibati fillah, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Yuk kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.